Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Ya, selamat pagi semua saudaraku. Saudara, kalau kita memperhatikan kisah mengenai si bungsu yang keluar dari bapak, keluar dari rumah bapak. Ternyata saudara sekalian, dia hanya ingin meraih berkat, memiliki berkat yang dimiliki oleh Bapa. Sehingga saudara sekalian satu ketika akhirnya dia melawan Bapa. Dia mendesak Bapa supaya memberikan semua warisan yang menjadi haknya. Akhirnya Bapak memberikan warisan itu. Dia pergi ke negeri yang jauh, dia tinggalkan rumah Bapak. Jadi rupanya saudara, dalam perjalanan kehidupan di rumah Bapak tersebut saudara, dia hanya melirik berkat Bapaknya. Dia tidak melirik perasaan Bapak, tapi hanya melirik berkat yang Bapak miliki. Sehingga Bapak tidak segan-segan ketika diminta, diberikanlah berkat itu. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Walaupun Bapaknya begitu sedih, kecewa, tapi Bapak menguatkan hatinya dan tidak mencari dia. Dibiarkanlah dia saudara, menikmati apa yang dia miliki. Anda bisa membayangkan saudara, menikmati berkat Bapak tanpa Bapak. Yang terjadi apa saudara? Dia digerus oleh kesenangan dunia. Habis semua yang dia miliki, ludes saudaraku. Baru saudara dia menyesal. Kenapa dia melakukan hal ini? Karena dia berpikir hidup di rumah Bapak penuh dengan berbagai aturan, peraturan yang membuat dia tidak bisa mengumbar keinginan, membuat dia tidak bisa menikmati apa yang dia ingin dinikmati. Ya memang begitu harusnya. Akhirnya ambil keputusan yang keliru saudara. Dia pergilah ke negeri yang jauh. Akhirnya dia jatuh miskin. Dia menghadapi betapa jahatnya dunia yang dia harapkan dapat memberi kebahagiaan. Tetapi ternyata kebahagiaan yang semu, palsu. Nah, ironisnya banyak orang Kristen berkeadaan sama seperti si bungsu ini. Mencari Tuhan hanya karena memelirik dompetnya Tuhan, berkatnya Tuhan saudara. Kapan kita atau seseorang bisa melirik perasaan Bapak saja, bukan melirik berkatnya Bapak? Sampai mati saudaraku, setan akan menipu banyak orang Kristen model begini. Coba Anda memperhatikan kalau gereja-gereja yang khotbahnya itu prosperity teologi atau teologi kemakmuran, itu dibanjiri oleh banyak orang. Dan herannya gereja-gereja ini ya saudaraku, menggunakan para pembicara itu ya, diambil dari para motivator yang tidak bertobat saudara. Yang baru menjadi Kristen kemarin, baru bertobat beberapa tahun saudaraku. Diajaklah menjadi pembicara di depan mimbar. Jadi mimbar akhirnya saudara bukan mengeluarkan suara Tuhan, tapi suara setan. Kelihatan firman tapi di dalamnya disisipkan ada spirit kuasa kegelapan. Dan herannya orang Kristen senang mendengar itu saudara. Bagaimana mengikut Tuhan dapat meraih berkat-berkat jasmani.
Ini sebuah penipuan, saudara. Bukan Allah tidak menginginkan anak-anaknya diberkati. Allah sangat menginginkan. Tapi apa artinya diberikan berkat kepada mereka, tapi mereka tidak menikmati bersama dengan Tuhan. Dan memang kenyataan demikian. Coba lihat banyak orang Kristen hari ini. Mereka menikmati berkat Tuhan. Mereka berpikir itu jeripaya mereka. Mereka yang mengusahakan untuk mendapatkan. Jadi mereka menggunakan dengan suka-suka diri mereka sendiri. Mereka menikmati tanpa Tuhan, saudara. Itu sejujurnya membawa malapetaka, bencana, sama seperti si bungsu yang membawa berkat-berkat bapaknya keluar dari rumah. Saudara, itu sama, saudara. Jangan sampai saudara kita mengalami pengalaman yang nyata seperti yang dialami oleh bungsu tersebut, baru menyadari betapa dunia ini kejam. Lebih gila lagi, saudaraku. Ada orang dapat berkat, dapat gaji, saudara, dia menghabiskan. Kalau dia pria, dia menghabiskan dengan wanita pelacur. Dia gunakan main judi. Dia beli ini, beli itu, saudara. Di mana-mana punya rumah, punya real estate, punya mobil mewah. Wah, saudara, itu sebuah kejahatan itu. Dia membeli tanpa dia memikirkan perasaan Allah. Jangan sampai saudara keadaan-keadaan seperti ini ya terjadi dalam kehidupan kita. Termasuk kalau saudara ikut doa pagi ini. Bukan saudara tidak perlu meminta topangan doa dari yang melayani saat ini. Tapi kalau doamu itu hanya seputaran bagaimana kamu luput dari debt collector, hutangmu bisa terbayar. Hanya terfokus ke masalah-masalah itu. Lebih baik jangan ikut doa pagi di tempat ini, di program ini, saudara. Carilah pendoa-pendoa yang bisa mendoakan saudara, supaya saudara bisa luput dari, bisa terbayar utangmu itu, baik di pinjol atau di bank, entah di mana. Orang-orang dunia saja bisa menanggulangi itu dengan kerja keras, tidak malas. Kalau orang Kristen jadi cengeng, lalu berurusan dengan Tuhan hanya perkara-perkara bagaimana hutangmu bisa terbayar. Dia lupa ada hukum tabur tuai, yang kamu tabur itu kamu tuai. Bertanggung jawab, saudaraku. Kalau kita berurusan dengan Allah, karena ada hal yang paling prinsip yang harus kita perkarakan, yaitu manusia batinia ini yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hanya masalah utang piutang itu saudara bertanggung jawab. Jangan malas, saudara. Orang dunia tanpa Tuhan bisa menyelesaikan. Masa kita orang percaya, orang Kristen tidak bisa melakukan itu. Jangan bodoh, saudara. Dunia sudah semakin fasik. Dunia sudah berada di ambang kehancuran, lalu kita hanya memperkarakan perkara-perkara jasmani. Setan membawa kamu masuk ke wilayah-wilayah itu sehingga engkau lupa memperkarakan mengenai kekekalan. Merasa krisislah. Dan setiap masalah-masalah yang kau alami itu menjadi sarana Allah. Supaya kamu tidak menjadi duniawi lagi. Lebih baik engkau tidak memiliki apa-apa, saudara. Daripada kamu tidak memiliki Tuhan. Ubah cara berpikirmu. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang cengeng. Jangan sampai saudara kita terlambat memperbaiki diri. Yang kita perkarakan setiap hari itu adalah kesucian hidup, kekudusan hidup, dan menyelesaikan proyek-proyek Tuhan yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Karena kita bukan makhluk gratis. Kamu ditebus supaya kamu dapat mendapat kesempatan untuk diperbaiki. Bukan berarti, hore, saya sudah ditebus.
lalu mati masuk sorga. Sorga yang mana yang saudara akan masuk? Kalau sorga milik Bapa, bukan demikian. Sorga yang dimiliki Bapa itu harus melalui perjuangan. Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah kamu untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang ingin masuk tidak bisa masuk. Karena percintaan dengan dunia. Jiwa yang masih rusak. Tidak mungkin orang masuk sorga dengan membawa spirit duniawi. Yang masih terikat dengan kesenangan dunia, ingin kaya, ingin punya ini, punya itu. Orang-orang yang masuk ke sorganya Bapa itu adalah orang-orang yang berkualifikasi sama seperti Kristus, yang berkatang dengan filosofinya adalah serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Filosofi Tuhan Yesus adalah makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah orang-orang yang akan dipermuliakan bersama dengan Bapa di sorga. Iblis juga menawarkan sorga, tapi sorga milik dia. Jadi perkarakan itu saudara sekalian di hadapan Tuhan.